Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banyumas Pekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 25 Juni 2023. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, operasi gabungan tim pengawasan orang asing menggelar operasi laut tingkat Kalimantan Selatan di perairan Laut Tabanio untuk memeriksa kapal asing berikut awak kapalnya. Hal ini sebagai bukti komitmen pemerintah dalam mengawal kegiatan kelautan dan menjamin keselamatan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Opsgab tim Pora Laut ini diikuti Kepala Kantor Wilayah, didampingi pimpinan tinggi Pratama, Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, jajaran Divisi Keimigrasian, serta Kantor Imigrasi Banjarmasin. Turut bergabung pula institusi terkait, termasuk KSOP Banjarmasin, Bea Cukai, Karantina Kesehatan, Administrator Pelabuhan, Lanal Banjarmasin, dan perusahaan Adaro Tabanio Port. Operasi gabungan ini melibatkan kapal angkut batu bara Paraskepi kedua dengan 21 orang awak kapal WNA Filipina yang menjadi sasaran pemeriksaan. Ini untuk memastikan kelengkapan dokumen serta memeriksa izin dari KSOP seperti jumlah tenaga asing, dokumen paspor dan bea cukai, serta kesehatan awak kapal. Semua aspek tersebut menjadi perhatian penting dalam rangka memenuhi standar dokumen bagi kapal asing. Hasil pemeriksaan menunjukkan dokumen yang diberikan kapten kapal dinyatakan lengkap dan memenuhi standar dokumen keimigrasian bagi kapal asing. Kakanwil Kemenkumham Kalsel Faisal Ali menyebut operasi gabungan ini bukti komitmen pemerintah dalam mengawal kegiatan kelautan dan menjamin keselamatan serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, sinergi yang kuat antara instansi terkait guna memberikan dampak positif dalam mengamankan perairan serta mendukung kelancaran aktivitas pelayaran guna peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di wilayah Kalimantan Selatan. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, rapat dengar pendapat DPRD Kalsel bersama Forkopimda, LSM termasuk Kementerian SDM dalam rangka mencari solusi penanganan jalan longsor di kilometer 171 Kabupaten Tanah Bumbu tak ada titik terang. Ketua DPRD Kalsel bakal bawa perwakilan LSM ke Kementerian SDM. Penyelesaian penanganan kerusakan jalan kilometer 171 Rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Kalsel bersama Forkopimda, lembaga swadaya masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam rangka mencari solusi penanganan jalan longsor di kilometer 171 Kabupaten Tanah Bumbu tidak menghasilkan kejelasan alias tidak ada titik terang. Padahal dalam rapat tersebut pihak DPRD Kalsel turut mengundang Kementerian SDM secara daring, namun hasilnya tak memuaskan dan malah membuat kecewa seluruh peserta rapat karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan jalan tersebut. Bahkan Supian Hake menilai pemerintah pusat tidak terlalu perhatian lantaran Kementerian SDM hanya mampu menyumbangkan dana sebesar 300 miliar untuk perbaikan jalan tersebut. Supian juga menjelaskan dari 38 perusahaan yang berada di lokasi longsor tak bersedia membantu perbaikan longsornya jalan nasional tersebut. Oleh karena itu, Ketua DPRD Kalsel Supian Hake langsung mengambil keputusan dalam waktu dekat akan membawa LSM ke Kementerian SDM di Jakarta sebagai upaya mencari solusi dan siapa yang akan bertanggung jawab. Pada intinya kesepakatan tadi untuk jalan itu tidak ada kejelasan. Maka kami mengambil keputusan di PUD Pusat Kesehatan membuat surat untuk menemui ibu itu kejelasannya dengan LSM yang menuntut tadi kami bawa langsung. Nah, tadi kan dengan sendiri ibu tadi kada jelas neturin surat dia tidak mengakui. Sedangkan kita waktu itu katanya 83 perusahaan dia tidak mau membantu jalan mengeluarkan CSR-nya. Dan lagi kada mungkin CSR itu mana dana yang kita sumbang ke pusat itu kan begitu besar. Masa kada dapat tanggap hanya sekitar 300 miliar aja perbaikan jalan itu. Nah, itu harapan beban LSM ini tadi. Kami sepakat pada ini tadi, pada intinya sudah saya berikan kalahan nanti sekretariat, nanti kami bawa pihak yang terkait berdua ada sebagian yang bertiga untuk mendengarkan langsung ibu tadi. Ibu siap tadi menerimanya supaya ada titik jelas yang mengerjakannya siapa, yang bertanggung jawab siapa.
Sementara itu, Ketua Gerakan Jalan Lurus Anang Rosadi Adenangsi menyatakan tidak setuju jika perbaikan jalan longsor dibebankan oleh dana CSR perusahaan. Hal itu mengingat CSR hanya untuk kepentingan sosial. Selanjutnya, sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara, pemerintah Provinsi Kalsel kini terus mempersiapkan berbagai infrastruktur penunjang, di antara Jalan Bebas Hambatan Banjarbaru Batu Licin yang pembangunannya ditarget rampung pada tahun 2024. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kini terus mempersiapkan berbagai infrastruktur penunjang menuju Ibu Kota Nusantara. Bahkan sejumlah program prioritas kini pembangunannya terus digenjot, diantaranya Jalan Bebas Hambatan Banjarbaru Batu Licin dan jalan baru menuju Bandara Internasional Samsudinor. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Jalan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel Wahid Ramadan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Cafe Talk yang digagas Kominfo Kalsel Bidang Informasi Publik di salah satu kafe di Banjarbaru Selasa 20 Juni 2023. Dalam kesempatan itu, Wahid juga memaparkan untuk ruas jalan bebas hambatan tersebut kini masih tersisa kurang lebih 50 km dari total panjang 125 km. Namun demikian, jalan yang mampu memangkas hingga separuh waktu perjalanan dan menunjang distribusi logistik dari kawasan metropolitan Banjarbakula dan kawasan ekonomi khusus di Tanah Bumbu tersebut ditarget bakal rampung pada tahun 2024. Jadi untuk ruas jalan Banjarbaru Batu Licin itu total panjang adalah 105 kilo. Insya Allah di akhir tahun 2003 ini separuh dari panjang tersebut akan selesai. Nah, kemudian target kami untuk akhir daripada 2020 sesuai dengan arahan Pak Gubernur bahwa jalan tersebut akhir tahun 2024 akan fungsional. Lebih jauh, Wahid juga menyampaikan progres jalan baru menuju Bandara Samsudinor yang kini sudah sampai pada tahap pembebasan lahan. Jalan baru sepanjang 2,5 km tersebut bakal dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan saat ini masih dalam tahap lelang. Kendati demikian, akhir Desember 2024, jalan tersebut ditarget rampung dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Muhail, Banjar TV. Sementara itu, selain infrastruktur jalan dalam rangka mendukung Kalsel sebagai pintu gerbang IKN, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga sedang mempersiapkan transportasi jalur darat, laut, dan udara. Dan kota, program prioritas lain yang sedang dipersiapkan Pemprov Kalsel dalam mendukung Kalsel sebagai gerbang IKN, yakni tersedianya transportasi darat, laut, dan udara. Ketiga jalur tersebut kini terus dipersiapkan dan diupayakan guna mendukung kemudahan akses menuju ibu kota negara tersebut. Hal itu seperti disampaikan Kabid Pelayaran Dishub Kalsel usai memberikan materi pada Cafe Talk bersama media di Banjarbaru. Agung menyebut transportasi darat yang sedang dibenahi yakni memaksimalkan bus BRT khususnya penambahan rute dari Siring 0 km dan Terminal Gambut Barakat kilometer 17 menuju Bandara Internasional Samsudinor. Dari Terminal K17 lewat jalan yang di Sampang-Lihung menuju ke Bandara Samsudinor. Ya, lewat sana. Ini belum maksimal karena tripnya itu baru, kalau nggak salah baru dicoba pagi, siang, malam. Nah, ini masih kita perlu sosialisasi dan juga harus melepaskan jadwal kedatangan pesawat tentunya kan. Ini masih belum maksimal. Yang kedua yang belum maksimal adalah yang Gambut Barakat menuju ke Martapura yang lewat Jalan Trikora. Di samping itu akan membangun terminal tipe A di perbatasan Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Tanah Bumbu, serta menyiapkan pembangunan jalur transportasi kereta api dari Banjarmasin menuju Kabupaten Tabalong yang akan terhubung dengan jalur IKN. Tak sampai di situ, Dishub juga tengah mempersiapkan rute baru jalur penerbangan internasional, yakni Banjarbaru Singapura, Banjarbaru Kuala Lumpur, dan Banjarbaru Jeddah. Sedang untuk jalur laut, Dishub juga tengah mempersiapkan pembangunan pelabuhan skala internasional di Mekar Putih, Kabupaten Kota Baru. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, hadirnya Konsorium Pers Banua untuk jaga marwah jurnalistik. Tetaplah bersama kami.